Selamat pagi adik-adik sekolah minggu GKPI. Selamat pagi Papa Mama. Sebelum kita memulai ibadah online kita, perhatikan panduan berikut ini ya. Dimohon bimbingan Papa Mama selama adik-adik mengikuti secara online. Adik-adik harus sungguh-sungguh karena Tuhan hadir dimanapun, termasuk di rumah adik-adik. Adik-adik harus bersiap-siap dengan baik supaya dapat mengikuti ibadah dengan baik. Adik-adik diharapkan dapat mengikuti instruksi kakak-kakak dengan antusias. Adik-adik bebas berekspresi dalam memuji dan menyembah Tuhan selama mengikuti ibadah. Dan yang terpenting, adik-adik fokus dan tidak melakukan kegiatan lain ya. Siapkan hati dan sikap yang terbaik untuk menyembah Tuhan Yesus. Selamat beribadah adik-adik sekolah minggu GKPI. Tuhan Yesus memberkati. Shalom! Bertemu lagi di ibadah online sekolah minggu. Adik-adik di rumah, apa kabarnya? Sungguh amat baik. Puji Tuhan. Nah, adik-adik di rumah pasti rindu kan memuji nama Tuhan? Pastinya dong Kak. Ayo kita panggil adik-adik yang di rumah untuk lebih bersemangat lagi. Kita angkat lagu pujian. Dengar dia panggil nama saya. Sebentar kita akan memulai ibadah kita. Ambil sikap yang terbaik sambil kita angkat lagu pujian Bapakku Baik. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat kesempatan pada pagi hari ini kami masih boleh beribadah sekolah minggu secara online. Tuhan, kami akan memulai ibadah ini, kiranya Bapa yang memberkati dari awal hingga akhirnya. Terima kasih Tuhan Yesus, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Kak Tiur, kita harus menuruti siapa saja ya? Menuruti orang tua, menuruti kakak sekolah minggu, dan pastinya menuruti perintah Tuhan, Kak. Wow, benar banget tuh, Kak. Apalagi kalau kita menuruti perintah Tuhan, itu tandanya kita anak yang baik. Ayo kita angkat lagu pujian Anak Sekolah Minggu dengar-dengaran. Sambil berdiri, ikuti gerakan maskotnya. Nanti masuk surga, terima upahnya.
terima kasih ya buat adik-adik sekolah minggu yang di rumah yang masih tetap setia di ibadah sekolah minggu online. Nah, minggu ini kakak tidak membagikan ayat hafalan, tapi kakak mau mengingatkan kembali nih buat adik-adik sekolah minggu yang ada tugasnya nih buat adik-adik kelas kecil yang belum sekolah dan sudah sekolah untuk mengirimkan video yang minggu lalu dan 2 minggu lalu yang sudah dibagikan untuk dikirimkan ke Facebook Sekolah Minggu paling lama tanggal 12 Desember ya adik-adik. Nah, video tersebut akan ditayangkan pada saat Natal nanti tanggal 25 Desember. Nah adik-adik yang di rumah jangan sedih kalau tidak bisa ikut Natal tatap muka bersama kakak guru sekolah minggu. Adik-adik bisa datang untuk mengambil hadiahnya pada tanggal 26 Desember nanti ya. Ajak papa mamanya untuk menemani dan adik-adik boleh bisa foto bersama dengan kakak guru sekolah minggu ataupun Santa Claus yang sudah disiapkan. Oke adik-adik, dan jangan lupa juga bagi adik-adik yang belum menerima amplop persembahan boleh minta kepada kakak guru sekolah minggunya. Demikian adik-adik, sampai jumpa kembali. Dadah! Adik-adik, sebentar lagi kita akan merayakan hari Natal. Hore! Nah, adik-adik, untuk menyambut hari Natal, ayo kita angkat lagu pujian Hai Siapkan di Gunung. Adik-adik, nyanyi dengan semangat ya. Adik-adik, sebentar kita akan menemukan cerita firman Tuhan. Ambil sikap yang terbaik sambil kita angkat lagu pujian Ku Ingin Dengar Cerita. Mari kita bersatu di dalam doa. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Saat ini Bapa, kami mempersiapkan hati dan pikiran kami untuk sama-sama mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, tolong berkati kami supaya boleh mendengarkan dengan sungguh-sungguh. Terima kasih Tuhan Yesus yang baik. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Shalom adik-adik sekolah minggu. Wah, kita sudah memasuki bulan Desember. Nah, udah mulai terasa ya suasana Natalnya. Ada yang sudah mempersiapkan pohon Natal, ada yang sudah mempersiapkan hatinya juga untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus. Nah, adik-adik, tema kita minggu ini adalah turut perintah Tuhan. Sekali lagi ya, tema kita adalah turut perintah Tuhan. Nah, kenapa ya kita harus turut perintah Tuhan? Yuk adik-adik semuanya boleh buka Alkitabnya dari Matius 1 ayat 18 sampai 25.
Sekali lagi ya kakak ucapkan, yaitu dari Matius 1 ayat 18 sampai 25. Nah, kalau sudah dapat, adik-adik boleh beri tanda ya pakai pembatas Alkitabnya. Nanti setelah ibadah, kalau adik-adik mau ulang baca lagi, boleh. Tapi saat ini semuanya boleh fokus mendengarkan Kak Risna bercerita. Oke? Nah, Kak Risna mau bertanya nih, adik-adik, siapa ya nama ibu dan ayah dari Tuhan Yesus? Siapa? Iya benar, Maria dan Yusuf. Nah adik-adik, Maria dan Yusuf pada saat itu masih bertunangan. Adik-adik tahu nggak ya apa itu bertunangan? Bertunangan itu Maria dan Yusuf sudah membuat janji. Janji antara keluarga Maria dan keluarga Yusuf untuk menikahkan mereka. Nah tetapi pada saat itu mereka masih bertunangan, belum menikah ya. Nah, pada saat itu datanglah malaikat Gabriel menampakkan diri kepada Maria dan mengatakan bahwa Maria akan mengandung seorang anak dan anak itu akan menyelamatkan umat manusia dari dosa. Wah, Maria terkejut. Lalu Maria berpikir juga, bagaimana mungkin Maria mengandung padahal Maria belum menikah dan belum mempunyai suami, adik-adik. Malaikat Gabriel memberitahu kepada Maria bahwa Roh Kudus akan turun atas Maria sehingga Maria akan mengandung bayi, yaitu bayi Yesus. Nah adik-adik, kenapa bisa seperti itu ya? Nah itulah kuasa Tuhan. Kuasa Tuhan yang luar biasa sehingga Maria bisa mengandung bayi Yesus. Nah, karena mendapat berita sukacita, Maria memberitahu kepada tunangannya yaitu Yusuf bahwa dia mengandung bayi yang anaknya itu akan menjadi penyelamat umat manusia dari dosa. Nah, pada saat mendengar kabar itu tentunya Yusuf yang manusia biasa seperti kita itu kurang percaya kepada Maria. Dia meragukan Maria. Yusuf pikir Maria itu berbohong kalau dia mengandung dari Roh Kudus. Yusuf yang baik hatinya itu ingin pisah atau meninggalkan Maria dengan cara diam-diam supaya Maria tidak dijauhi oleh orang-orang, Maria tidak diejek oleh orang-orang. Yusuf berniat meninggalkan Maria dengan diam-diam untuk menjaga nama baik Maria. Nah, keinginan Yusuf itu diketahui oleh Tuhan. Oleh karena itu, di dalam mimpinya datanglah malaikat Gabriel memberitahu kepada Yusuf, katanya, Yusuf, jangan takut untuk mengambil Maria sebagai istrimu, karena Maria itu mengandung dari Roh Kudus. Artinya Maria itu tidak berbohong. Maria adalah wanita yang baik. Karena itu Tuhan pilih Maria untuk mengandung bayi Yesus. Nah, mendengar perkataan malaikat itu, Yusuf yang telah terbangun dari tidurnya akhirnya tidak jadi meninggalkan Maria. Yusuf tetap memilih Maria menjadi istrinya. Sampai akhirnya Yusuf menjadi ayah dari Yesus dan Maria menjadi ibu dari Yesus. Wah, mendengar cerita tadi adik-adik, ternyata Yusuf dan Maria itu melewati hal yang sangat sulit. Mereka pastinya diejek oleh orang lain. Mereka pastinya dijauhi oleh orang lain karena mereka dipikir berbuat dosa, padahal tidak. Nah, meskipun sulit, Yusuf dan Maria tetap melakukannya. Mereka tetap turut perintah Tuhan. Nah, sebagai anak-anak sekolah minggu nih, kita tentunya sebagai anak-anak Tuhan
harus ikut Yusuf dan Maria, turut perintah Tuhan. Bagaimana sih caranya turut perintah Tuhan? Salah satu perbuatan yang turut perintah Tuhan itu, adik-adik mau lebih dulu mendengarkan perintah dan ajaran dari orang tua. Bagaimana mungkin adik-adik mau melakukan perintah Tuhan tapi tidak turut perintah orang tua? Nah, kalau anak-anak Tuhan yang turut perintah Tuhan, pastinya turut perintah orang tua. Terus bagaimana lagi ya caranya supaya kita menjadi anak-anak yang turut perintah Tuhan? Tentunya adik-adik mau semakin kenal Tuhan dengan rajin membaca firman Tuhan, rajin berdoa, juga mengasihi sesama. Itu adalah cara-cara kita untuk turut perintah Tuhan. Wah, luar biasa sekali ya untuk menyambut kelahiran Tuhan Yesus ini. Cerita firman Tuhan hari ini mengajarkan kita untuk turut perintah Tuhan. Semoga Roh Kudus juga memberkati Kakak Risna, adik-adik sekolah minggu, kakak dan abang semuanya untuk bisa melakukan firman Tuhan ini, mengingat, melakukannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Ingat, menjadi turut akan perintah Tuhan. Amin. Semuanya boleh ambil sikap berdoa. Kita bersatu di dalam doa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini firman Tuhan mengajari kami untuk menjadi anak-anak yang turut perintah Tuhan. Ajar kami Bapa untuk boleh terlebih dahulu turut kepada perintah orang tua kami, orang yang lebih tua daripada kami, sehingga kami boleh memancarkan kasih Tuhan di dalam kehidupan kami. Kami juga mohon ampun Bapa buat segala dosa dan kesalahan kami. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin. Ya adik-adik, sama seperti firman Tuhan tadi, kita harus menuruti perintah Tuhan. Nah, kali ini kita akan mengumpulkan persembahan. Sambil mengumpulkan persembahan, kita angkat lagu pujian Bawa Persembahanmu. Tuhan sudah memberkati kami di dalam ibadah online sekolah minggu. Tuhan Yesus, untuk beberapa hari ke depan, Tuhan yang selalu tuntun dan sertai kami di dalam setiap langkah kami, di dalam studi kami, di dalam kami bermain, dan di dalam kami beraktivitas. Tuhan yang tuntun dan sertai kami. Terima kasih Bapa yang baik, ajar kami untuk menjadi anak yang turut perintah Tuhan. Sama-sama kita ucapkan doa Bapa kami. Bapa kami di surga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Oh, berkata
ibadah kita telah selesai. Untuk adik-adik kelas kecil yang masih beribadah online, ayo kirimkan videonya ya. Nanti akan ditayangkan di ibadah Natal online kita. Tetap semangat. Tetap jaga kesehatan. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.